isi rumah Rasulullah ni lengkap model awak kini nak. Kalau awak kini kan banyak isi rumah, dan tak tetong ni awak. Disuruh orang menceritakan asal barang-barang yang ada di rumah. Kalau ditanya ke ibu-ibu, asal macam-macam piring yang ada di rumah, lama menceritanya. Isi rumah tangga Rasulullah tidak banyak. Ambil hadis di antaranya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah bercerita, inna ma kana firasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min adamin hashuhu lifun, adalah kasur Rasulullah yang Rasulullah lalu di situ tabuik dari kulit binatang yang diisi jo pelapah korma, menjadi jual korma atau batang korma itu kan bentuk batang kerambi atau dari pelapahnya itu diambil sabuk-sabuknya. Itulah diantara yang ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampai lalu Rasulullah dari kulit binatang. Maka ukuran rumah Nabi itu di situ digambarkan ukuran rumah Nabi itu 8 kali ampek. 8 kali ampek berarti 32. Kalau tipe rumah nak ini 6 kali 6, tipe 36. Berarti rumah Nabi itu tipe 32. 8 kali ampek, 3 kali ampek itu digunakan untuk halaman. Jadi rumah orang Arab, kemudian kan bisa lewat tempat dari TV itu. Taman tu di dalam rumah ya. Taman tu kalau lewat kan di muka rumah nampak ada orang lain. Tapi kalau di Arab kan gerbang itu tertutup. Ya malah pagar sadonya mereka tanah awak macam tu tinggi 3 meter pagar sadonya muka. Ada siko taman ada dalam rumah tibonya. Dan itulah gambaran rumah Rasulullah SAW. Ada ruang terbuka, ruang lapih. Tinggal 5 kali ampek lah. Kalau 3 kali ampek lah untuk ruangan tu 5 kali ampek. Sekitar itulah gadang rumah Rasulullah SAW. Dan di situlah masak di situ langsung kan. Sampai masak di situ, lalu di situ, makan di situ, menerima tamu bisa di situ, bisa aja di ruangan yang terbuka tadi. Jadi sampai kini orang Arab rumahnya bentuk itu kan nampak dah rumah orang Arab tu petak-petak kadang-kadang. Kotak-kotak saja. Yang terbuka sebagian itu pun dipagar tinggi. Jadi tetangga tidak tahu bunga yang ada di rumah orang tu nak nampak lah. Kalau awak kini kadang sampai ke isi rumah orang tahu anak. Tapi di rumah di Arab sampai kini cenderung orang tu tertutup ya. Isi rumah orang tu kalau nak masuk benar ke dalam tidak tahu ada. Jadi rumah Rasulullah dulu ukurannya diperkirakan 8 kali ampek. Dan yang ada di dalam rumah itu mulai sarir tempat tidur Nabi. Memang ada tempat tidur Nabi dibuat dari kayu ya. Dan tempat tidur aku kemungkinannya ukurannya gadang sarir. Dan dalam riwayat Aisyah diceritakan Aisyah pernah mencari Nabi sembahyang di atas sarir. Dan antara sarir sampai sembahyang Nabi tujuh kiblat, Aisyah terlalu itu. Sehingga menghalangi Nabi untuk sujud, untuk rukuk. Satu sisi kan menggambarkan sampingnya rumah Nabi. Begitu juga waktu ada orang datang ke rumah kan bisa dibukaan pintu langsung. Karena rumah tu tidak gadang. Kalau kini pandangan ukuran rumah awak jo ukuran rumah Nabi, mungkin kini kau nak ada orang tipe rumah orang 32 lah taman lah sepertiga kan. Kemudian tu ketik rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ukuran rumah mungkin ya awak tak sama jo Nabi. Pertanyaannya para dulu nak meniru Nabi. Rumah awak yang lah gadang tu apa ketik? Dia ingin ikut sunnah Nabi. Itu tentu tak pas. Kan kadang selancar-lancar rumah tu justru rumah yang lapang, banyak ruangannya. Maka pedoman para ulama telah membahas dari dulu ya. Hukumnya membuat rumah kadang-kadang mengisi perabot rumah dengan yang bermacam-macam. Jadi kalau rumah Nabi isinya tempat lalu sarir,
Kemudian digambarkan kasut Nabi bantua iko tabuik dari kulit binatang, diisi sabui kurma di dalamnya. Kemudian dalam riwayat-riwayat yang lain, termasuk dalam sejarah yang lain, isi rumah Nabi itu kendi, alat-alat untuk masak terletak di dekat Nabi. Kemudian ada tombak Nabi, kemudian ada tungkek Nabi. Jadi bisa ditong barang yang ada di rumah Nabi itu. Dan sadonya adalah hal-hal yang bermanfaat yang memang dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama ditanya tentang ambil rumah gadang-gadang, mesti perabot tu patokan yang diberikan ulama itu di antaranya aku ada fatwa Syekh bin Baz pernah ditanya tentang perabot rumah, termasuk oto-oto yang banyak macamnya, yang paling murah sampai yang paling mahal sebuah pertanyaan disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, apakah hukumnya menjual mobil dan perabot rumah yang mahal? Jawabnya, dalam hal ini ada keluasan. Jika pembeli mampu dan bukan bermaksud untuk berlebih-lebihan serta berbangga diri, akan tetapi menginginkan keindahan dalam rangka berhias dan ia mampu untuk itu karena ia memiliki harta dan kemampuan, kami tidak mengetahui adanya larangan tentang hal itu. Jika ia membeli mobil yang mewah, tempat tidur yang bagus, kami tidak mengetahui adanya larangan dalam hal itu. Kan tetapi sikap tawadu itu lebih baik. Jika ia tawadu untuk Allah, memakai barang-barang yang pertengahan saja, maka itu tentu lebih utama. Maksud saya, agar ia dapat menyalurkan kelebihan hartanya itu untuk sedekah, membantu fakir miskin dan ikut berkontribusi dalam amal-amal kebaikan. Intinya pertengahan dalam segala perkara lebih utama. Kan tetapi jika seseorang membeli barang yang bagus dan mahal seperti mobil dan tempat tidur karena ia mampu dan menginginkan keindahan, bukan untuk berbangga-bangga diri, maka ia tidak apa-apa insya-Allah. Itu jawapan Mufti Arab Saudi Syekh bin Baz ditanya tentang hukum membeli barang-barang mewah. Jadi di sini sebagian ulama tiga saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama, niatnya bukan untuk berbangga-bangga. Jadi barang-barang mewah yang ada di rumah awak tu kalau bisa ditutup-ditutupnya banyak orang tahu. Karena kalau nampak orang kan di situ muncul kesombongan, ingin nampak di orang, ingin dipuji orang. Makanya rumah orang Arab tu cenderung tertutup. Kalau orang yang belum pernah ke rumah orang Arab, nampaknya di luar baru rumah orang kotak-kotak saja. Kiralah masuk awak ke dalam, datang rumah mewah. Jadi yang pertama, niat itu bukan untuk kesombongan. Yang kedua, bermanfaat. Harus ada manfaat dari barang-barang yang awak koleksi itu, barang yang mahal-mahal. Yang ketiga, ada kemaslahatan. Gunanya adalah untuk kebaikan, memang tak pakai barang itu. Jadi kalau pertama tak kait je niatnya tidak untuk berbangga-bangga. Yang kedua, bermanfaat. Jadi barang-barang yang di rumah awak tu kalau tak jarang dipakai atau tak pernah dipakai sama sekali, itu jauh lah masuk kepada mubazir lah. Summa latus'alunna yawma izin. Naim diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau lapan warna baju selama hari lah setahun lo tak dipakai, itu khawatir awak tu diminta pertanggungjawaban nanti. Termasuk alat-alat dapur, alat-alat masak yang sangat banyak, yang mahal-mahal tu. Berapa tahun-tahun tak pernah pakai. Kamu bazir. Aku dapat tukar lu model nak. Aku disiko perlu berhati-hati. Ya kalau pakaian Rasulullah kan dalam riwayat tu kan tak sampai ke 10 pakaian Rasulullah. Pakaian Rasulullah cenderung itu sepakaian Rasulullah. Cuma dalam riwayat secara umum Rasulullah itu pernah memakai pakaian yang paling mahal, pernah memakai yang paling murah. Dan yang cocoknya yang paling murah, karena Rasulullah itu pakainya cenderung diagian ke orang lain. Jadi pakai mungkin diagian ke orang lain, pakai diagian ke orang lain. Jarang pakaian itu yang lama bertahan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi termasuk hiasan-hiasan rumah. Kalau tadi kan pakaian tu jalih ada gunanya. Termasuk hiasan-hiasan rumah, hiasan dinding. Kadang harganya beratus-ratus juta, lukisan. Kalau untuk keindahan tak masalah. Tapi hidup qanaah, hidup sederhana itu lebih baik.
Kalau kita pakai dipajang di dinding awak, itu dia bermanfaat. Nampak dia orang senang aja mata macam dia. Tapi kalau lah hiasan-hiasan tu lama numpuk lo, tempat simpan lo, khawatir awak. Iko masuk kepada mubazir, akan diminta pertanggungjawaban nanti. Jadi apa-apa ibu rahimakumullah, para ulama sampaikan. Jadi sahabat dulu kan kayu-kayu tu asik guna pitih dia kan. Jadi Utsman bin Affan kan sahabat yang kayu. Jadi dalam riwayat itu diceritakan Utsman ke termasuk sahabat lain tu kalau berinfak bersedekah itu kan miliar semuanya. Sedekah 50 hikwa untuk 50 100 hikwa kudo kan segitu sahabat-sahabat tu berinfaknya. Jadi sahabat tu memang orang kaya-kaya dulu sebagian. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Yang model untung tu kalau di rupiahan jadi berapa? 20 juta kali 100 berapa? Ya. Nah, 2 miliar tu. Tu sekali sedekah. Orang kapai parangnya Nabi, perlu iko, perlu kenderaannya Nabi. Siapa nyumbang ambo aja. Masih kurang perlu 100 lah, 50 lah, saya nyumbang ambo aja. Jadi sahabat-sahabat dulu tu memang milioner kalau tidak bahasa kininya, orang-orang kaya banyak infak tu. Nah, makanya dalam ceramah Acok dia sampaikan aqimus salah wa atuz zakah. Wa atuz zakah tu salah satu hikmahnya awakku disuruh untuk kayu. Kalau dalam sejarah Islam di zaman Nabi pun yang menggerakkan dakwah itu sahabat-sahabat yang kayu, didukung oleh dana-dana sahabat. Makanya Utsman tu sedekah banyak-banyak. Jadi sedekah ko kan lebih dari yang wajib. Sembahyang wajib 7 boleh. Sembahyang sunat berapa banyak? Tahajud, duha, rawatib banyak yang sunat daripada yang wajib. Baik itu dia infak di jalan Allah ko. Ada berzakat 100 juta, berzakat 500 juta, berzakat 1 miliar, 10 miliar. Adanya sedekah awak 100 miliar. Jadi tidak cukup awak boleh berzakat 100 juta tu seketik. Itu yang wajib berarti. Yang wajib itu kan minimal. Sedekah kau yang lebih dari itu. Jadi wa atu zakah, motivasi untuk zakat tu berulang-ulang dalam Al-Quran. Ya agar awak berfikir bahas supaya awak kau jadi orang kaya, bisa berzakat, bisa berinfak. Ya kalau waktu zakah tu nanti bayang cik zakat apa, zakat fitrah sekali setahun sampai 10,000 kan tak mungkin lah, berulang-ulang disampaikan ya. Jadi sahabat-sahabat dulu kayo-kayo ia digunakanlah untuk jalan Allah, termasuk untuk jihad, untuk dakwah. Itu juga caliak dalam sejarah ya. Maka ada dulu buku itu tentang ekonomi di zaman Rasulullah. Ternyata sahabat tu tiba di Madinah itu ia berusaha jadi orang kaya. Sampainya bisa membuat pasar, cik kan dia kaya. Kalau miskin malah membuat pasar. Maka tu Rasulullah hijrah ke Madinah, pasar tu pasar Yahudi. Dan pasar Yahudi kau tidak ada gaduh-gaduh oleh Nabi, oleh para sahabat, tapi dibek Nabi pasar yang baru. Akhirnya pasar tu yang hidup. Di situlah lahir orang-orang kaya di kalangan sahabat. Kemudian tentang tempat tidur Rasulullah SAW ya, pernah satu kali Umar ya datang ke rumah Rasulullah ya. Dicaliaknya Rasulullah, dicaliaknya tempat lalu Rasulullah. Keluar ya matanya mencaliak sampai lalu Rasulullah. Kalau istilah waktu ini padih naik Rasulullah nampak di Umar ya. Saya melihat bekas tikar ya, di rusuk Rasulullah SAW. Tiba-tiba mataku meneteskan air mata, nangis. Beliau bersabda, apa yang membuatmu menangis? Saya menjawab ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Kisra Raja Persia dan Kaisar Raja Romawi sedang bermewah-mewah dengan apa yang mereka miliki, sedangkan anda adalah Rasulullah. Kok model kau lalok? Jadi Rasulullah itu sampai laloknya ada kalonnya langsung di atas tanah, ada kalonnya langsung di atas batu, ada kalonnya di atas kayu, ada kalonnya di atas kasur. Model dia sampaikan tadi. Jadi ada ulama yang menghimpun saudara di masa Rasulullah pernah lalu pernah dicoba Rasulullah sadonya. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tidak rela jika mereka memiliki dunia sedangkan kamu memiliki akhirat? Hadis sahih Muslim.
Biarlah wak di dunia merdeka, biarlah orang tu penuh kemewahan, tapi nanti dia wak untuk akhirat. Jadi sahabat pun ibu mencari susahnya Rasulullah SAW, mencari tampak lalu Rasulullah SAW. Kalau cari dalam sejarah-sejarah ulama kaya jarang yang kaya ya. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat itu kan masih jauh ya. Tapi kalau carilah ulama-ulama dalam sejarahnya, termasuk ulama Buya Hamka, Nyak Canduang, Nyak Parabek, termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, yang mayoritas diceritakan ya orang itu dalam keluarga tidak mampu ya. Dalam keluarga yang pas-pasan. Maka ada ulama yang merupakan guru dari para ulama ya. Pengarang kitab ya, Muhazzab ya, Ibn Ishaq ya. Diceritakan dalam biografinya, kadang orang bertanya masalah kamu, dia menjawab di jendela saja. Berarti pakaiannya sedang dijamu. Coba bayangkan. Dia miskin itu. Kalau ada jendelanya menjawab pertanyaan orang, berarti pakaiannya dijamu. Berarti pakaiannya tidak banyak. Kincik jodoh pakaiannya. Mudah itu kehidupan para ulama, orang-orang saleh itu yang banyak diceritakan. Tapi jangan awak salah faham. Kalau muda itu biarlah jadi orang miskin semua. Atau seolah miskinnya harus seimbang. Jadi Rasulullah itu dalam hidupnya, Rasulullah itu pernah memakan makanan yang paling lama. Ya, pernah ada puasa tanpa ada makan sahur. Dicuba oleh Rasulullah sadonya. Minuman yang sekali Rasulullah madu, susu, berarti dalam lama dimakan oleh Rasulullah. Tapi di saat tak ada, ya ada yang kali makan Aisyah. Kata Nabi, tak ada-adanya. Tak ada yang kali makan, tak ada yang kali masak. Berarti tak berasuk dapur Nabi. Kata Nabi, ini saimlah hamba puasa selanya Nabi. Makanya puasa sunat itu boleh tanpa niat. Dalam kitab fikih diuraikan seperti itu. Karena Nabi pada itu tak ada yang kali makan pagi, puasa Nabi lah. Jadi Rasulullah itu lengkap kehidupannya. Pernah merasukan miskin, pernah merasukan kayu. Dalam masalah pakaian pun seperti itu. Masalah tempat tidur tadi, pernah di tanah, pernah di batu, di kayu. Yang pakai tadi yang dari kulit binatang kan lembut je, lembut. Adolo dalamnya model sabui dari pelepah kurma. Untuk ukuran zaman Nabi mungkinlah mewah lah untuk ukuran zaman dulu. Jadi sadonya dicuba oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dibayangkan Rasulullah itu miskin taruh ya. Maka di dalam Al-Quran itu, dalam surah Wad-Duha itu kan kaya Rasulullah. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Kami dapati engkau hai Muhammad dalam keadaan miskin, fa'aghna, maka dia yang mengayakan kaya Nabi. Maka Nabi waktu nikah dengan Khadijah, dengan Aisyah, berapa maharnya luar biasa, ratusan juta, mungkin miliar mungkin. Jadi Rasulullah itu siap hidup dalam berbagai kondisi. Jadi kalau dia dibawa ke kehidupan waktu ini, untuk jadi orang saleh itu, orang kaya bisa saleh, orang miskin pun bisa saleh. Ya, kalau kehidupan Nabi miskin saya tarik, berarti agama untuk orang miskin kah? Atau kaya saya kehidupan Rasulullah tarik, berarti agama untuk orang kaya. Jadi Rasulullah itu pernah mencoba sadonya. Jadi seperti dalam surah Wad-Duha itu, Nabi dalam keadaan miskin kemudian dikayukan ya. Kemudian dalam riwayat lain ya, dari Abdullah bin Mas'ud ya, masa Rasulullah SAW itu terbangun dari tidur di atas kasih, fa asara ala jambihi, maka ada bekas di rusuknya. Falamma istaikaza ja'altu amsahu janbahu. Setelah Rasulullah terbangun, ambo gosok rusuk Nabi. Mungkin ada bekas, mungkin kau tahu kasih guys. Diusap diberasihan oleh Ibnu Mas'ud ya. Fakultu, kemudian ambo mengecekkan Nabi, ya Rasulullah, ala azan tanah, apakah kamu mengizinkan kami an-nafsu talaka alal hasiri syai'an, kami bentangkan nalih di atas kasih kuah daripada lalok di atas kasih. Faqala Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah SAW, mali walid dunia, tak ada bagi ambo dunia. Ma ana wad dunya innama misli mislud dunya karaki bizalla tahta syajaratin
summa raha wa tarakaha. Perumpamaan nambo dan perumpamaan dunia itu bagaikan orang yang berkenderaan nan bataduh di bawah sebatang pohon, kemudian istirahat, wa tarakaha, dan sudah tu awak kapaila balik. Jadi jangan dicari mana dunia, kenikmatan dunia ko. Awak ko batu pengendara yang bataduh di bawah pohonnya, kemudian istirahat sebentar, kemudian payi. Nah, iko jawapan Rasulullah SAW ya. Sahahu Su'aib Arnaud, hadis yang disahihkan oleh Su'aib Arnaud ya. Jadi iko tujuannya adalah agar awak berhati-hati dengan kenikmatan dunia, bukan anti terhadap kenikmatan dunia. Ya, dalam ceramah orang ngaji tasawuf, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, itunya. Cinta dunia awal dari segala dosa. Orang maliang kan dek dunianya, orang korupsi kan dek dunianya, ingin baju yang mewah, hoto yang mewah, atau awak di kantor atau orang lancak-lancak sedoto atau buruk, kira tukar penganah. Atau awak gaji pas-pasan tiap bulan di bek utang iko, utang bek rumah, utang bek tanah, utang nyekolah anak lebih diutang saya. Koko kadang yang memotivasi ya untuk berbuat maksiat, berbuat curang, terjelah korupsi, maliang dan sebagainya ya. Jadi awak tu jangan cinta dunia dan jangan lo anti dengan dunia ya. Jadi perlu kebijaksanaan ya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam riwayat lain pun ada, tapi hadisnya lama ya, tentang orang yang Hafsah nak salah ya. Itu dari ya Hafsah ya. Rasulullah SAW lalu, kemudian kasuannya oleh lalu tu biasanya dilipik dua, kini dilipik ampek oleh Hafsah ya. Sehingga tak lama Rasulullah lalu, akhirnya tak lambek sembahyang atau tidak sempat salat malam. Akhirnya Rasulullah tidak menyukainya, tapi itu dalam riwayat yang lama ya. Tapi pelajaran yang awak ambil, bahwa Rasulullah tu berusaha untuk sederhana dalam hidup beliau ya. Karena beliau akan dicontoh oleh orang nanti, akan dicontoh oleh umat, dan mayoritas orang tu untuk kehidupannya menengah ke bawah ya. Kalau awak di siko mungkin ekonomi menengah kata yang banyak ya, tapi awak carilah orang-orang di daerah lain, di provinsi lain, awak di Sumbar ku alhamdulillah lah. Kalau masalah makan lah jauh hebat tak pada orang daerah lain ya. Pihak ke daerah Jambi, ke daerah Palembang atau ke pelosok lain ya, masih banyak kehidupan orang yang susah ya. Bapak ibu jamaah rahimakumullah ya. Ya, kemudian masih hadis yang tadi ya. Rasulullah SAW bisa tidur di atas tikar. Ketika beliau bangun, tampak bekas guratan tikar pada bahunya, di bahu. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, kami ingin membuatkan kasur untukmu. Kata beliau, apalah artinya dunia ini bagiku? Aku di dunia hanyalah laksana seorang pengembara yang berteduh di bawah pohon. Dia beristirahat dan kemudian meninggalkannya. Jadi jangan terlampau cinta dengan dunia untuk hal yang sementara, boleh dicari dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tambahan, pintu masuk Nabi terbuat dari tirai. Sebab pengunjung Rasulullah tidak mengetuk melainkan memanggil namanya. Itu bahkan surah Al-Hujurat. Jadi pintu Nabi bisa jadi terbuat dari kainnya. Kemudian yang dalam rumah Nabi itu ada tombak, busur, panah, pedang. Kemudian dan ada tongkat yang beliau gunakan untuk bersandar, untuk berjalan, dan digunakan juga untuk memberikan khutbah. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.